Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bro Tigno DJ. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun, serta dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, kali ini teman-teman akan aku ajak ke tempat wisata di Bali, yang tentunya ini menjadi salah satu number wisata di Bali ya. Jadi kita akan lihat suasana dan situasi setelah ada ini ya, berita tentang perang di Timur Tengah. Itu katanya ada efek dari wisata di Bali ya, terutama di Ubud yang menjadi wisatawannya number one-nya di Bali. Kita lihat suasana seperti apa ya teman-teman. Langsung saja let's go teman-teman. Ya ini teman-teman, ini jantung dari Ubud ya teman-teman. Jadi nggak tahu nih ada karena efek perang di Timur Tengah atau enggak. Tadi memang tidak seperti biasanya ya. Ini menurut pengamatan aku. Jadi memang kalau beberapa bulan saya kesini sebelumnya itu lumayan padat ya kawasan sini teman-teman, karena memang ini menjadi salah satu wisata number one-nya di Bali dan selalu ramai sampai tengah malam ya. Jadi kalau aku lihat memang ini agak lumayan lengang. Ya mungkin ada juga kali ya efeknya, karena memang ada beberapa ini berita yang mengatakan bahwa memang ada efeknya dari perang yang terjadi di Timur Tengah. Tapi semoga ya itu cuma menjadi efek yang sebentar ya. Jadi tempat ini menjadi ramai dan wisata-wisata lainnya juga menjadi ramai lagi, sehingga juga untuk ini perekonomian tetap berjalan dengan lancar. Di kanan sini tuh biasanya kanan kirinya tuh banyak yang lalu lalang dan lumayan padat lah. Tapi memang kalau kita lihat ya dari segi pengamatan aku memang agak lumayan sepi ya. Tapi memang walaupun suasananya agak berkurang, memang semua tempat masih buka ya, dari kafe, hotel, ini penginapan yang dari berbagai macam harganya, pokoknya semua masih buka seperti biasa sih. Cuman memang ada beberapa tempat yang kayak tutup gitu. Nanti aku mau coba ke tempat ini apa namanya, itu ada satu tempat cari oleh-oleh gitu ya. Jadi ada satu gang, dari situ ada tempat kita bisa beli oleh-oleh. Biasanya di situ sampai malam hari ya. Tapi kalau aku lewat tadi sekitar jam 6 gitu udah gelap sekali. Nggak tahu itu kebijakan memang tutup jam segitu, memang ada karena efek dari beberapa isu yang katanya karena perang di Timur Tengah, jadi wisatawan yang datang ke Bali ini mulai berkurang. Itu menurut pengamatan saya teman-teman. Ya sebenarnya ada bagus ada enggaknya juga sih. Jadi bagusnya kalau buat teman-teman yang nggak suka terlalu padat, ini waktunya teman-teman datang ke Bali ya. Jadi teman-teman bisa datang ke Bali dengan tidak terlalu padat ya. Jadi teman-teman bisa menikmatin suasana yang tentunya cukup menarik ketika teman-teman bisa datang pas nggak terlalu padat. Tapi kalau yang suka keramaian memang ini nggak terlalu rame seperti biasanya ya. Jadi tergantung teman-teman. Kalau teman-teman suka yang agak sepi, memang ini bulan-bulan teman-teman bisa liburan ke Bali. Tapi kalau nggak suka yang terlalu rame ya memang agak kurang sih. Ya kita melewatin di depan itu ada salah satu pertigaan, ini biasanya ini sangat padat di kawasan sini. Tapi kita bisa lihat ya, ini pasar rakyatnya pun lampunya nggak ada ya. Jadi dimatikan, biasanya terang sekali sampai malam sekali ya. Dan kita lihat memang suasananya cukup lengang ya teman-teman.
Coba kita masuk ke gang kecil ya teman-teman. Ini biasanya memang di gang-gang ini juga lumayan padat. Jadi memang di sini tuh ada banyak kafe, banyak tempat penginapan, banyak tempat nongkrong ya. Jadi biasanya memang di gang kecil ini tuh selalu padat dengan wisatawan mancanegara ya. Ini sekitar jam 6 ya teman-teman. Ini kalau kita lihat ya suasananya seperti ini, teman-teman bisa ini sendiri, nilai sendiri buat teman-teman yang sering ke sini. Ini menurut teman-teman suasana yang rame atau yang sepi ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Tapi kalau menurut aku sih memang ini suasananya cukup sepi ya dibandingkan beberapa bulan yang lalu aku sempat datang ke sini sebelum ada isu perang yang di Timur Tengah ya teman-teman. Cuma memang teman-teman di luar obrolan kita tadi atau di luar aku berbicara tadi memang ada segi yang memang kadang aku bisa ngomong sendiri gitu. Itu kenapa di Bali itu semua tempat tuh kayak lampunya redup ya. Jadi buat teman-teman yang bisa menjawab pertanyaanku bisa ditulis di kolom komentar ya. Karena memang ketika aku ke tempat sudut-sudut kota di Bali itu kenapa kayak remang-remang gitu ya, terutama di daerah Denpasar ya teman-teman. Itu memang menjadi catatan penting ya, karena memang kalau kita lihat mungkin buat teman-teman di Bali yang tinggal di Bali juga, yang mungkin orang malam juga ketika di jalanan kita bisa lihat ya betapa gelapnya di Denpasar. Itu mungkin menjadi salah satu catatan yang perlu dicatat atau perlu diperbaiki, karena memang ketika satu tempat kota itu terlihat gelap tuh memang jadinya juga untuk wisata yang datang juga agak takut ya teman-teman, karena memang pasti ketika ada suatu di tempat ya, contohnya lah di Denpasar gitu kan, mungkin malam-malam gitu kan tiba-tiba misalnya tuh keluar malam, jadinya agak takut ya. Apalagi ada beberapa kejadian kemarin juga di sosial media juga sangat ini ramai ya dibicarakan, karena memang mulai ada banyak orang-orang jahat yang dia memanfaatkan situasi Denpasar yang agak gelap. Jadinya mungkin itu bisa menjadi catatan tertentu buat ini pemerintah setempat yang bisa untuk supaya itu diperbaiki ya. Ini juga cuma saran aja. Nah, ini salah satu gang legend di Ubud yang aku bicarakan tadi teman-teman. Ini gang ini memang banyak tempat oleh-oleh ya atau kafe-kafe gitu di sepanjang jalan ini. Sampai ke belakang sana itu sampai menembus ada villa-villa, sampai ada persawahan seperti itu. Tapi aku lihat ini sudah sangat gelap sekali ya. Nggak tahu tuh ini karena apa. Jadi teman-teman yang mungkin dari daerah Ubud bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau memang lagi nonton bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, biar teman-teman tidak ketinggalan video-video wisata aku di berikutnya, wisata di berbagai, mungkin nggak di Bali lagi, nanti bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia. Kalau emang rame nanti teman-teman, ketika teman-teman ini kasih apa namanya saran untuk pergi ke sana, nanti aku juga akan pergi, tapi dengan catatan harus rame ya di sosmed ini ya. Teman-teman subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga teman-teman bisa share ke sosmed lainnya biar channel ini makin berkembang, dan teman-teman juga akan semakin melihat banyak tempat-tempat wisata di Bali, di Indonesia, bahkan di dunia ya teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, video aku sampai di sini ya. Jadi buat teman-teman sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu. Bye bye teman-teman semuanya.